budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua, nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda, sekarang kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyuni Indah Stuti, saya kelompok 1. Saya sedang berada di Desa Gunungan. Saya sedang meliput kegiatan pemilihan kepala desa yang ada di Desa Gunungan. Ikuti saya terus. Wawancara dengan keamanan. Langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam mengawal keamanan Pilkades ini agar pelaksanaannya bisa berjalan? Langkah-langkah yang dilakukan adalah kita koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa. Tentunya dalam kegiatan ini ada penunjang fungsi-fungsi keamanan yang lain. Dari unsur apa saja Pak bagian keamanan yang terlibat dalam Pilkades ini? Pelaksanaan keamanan yang pertama adalah Polri, Linmas, didukung oleh TNI maupun Satpol PP. Sejak kapan dan sampai kapan keamanan ini menjaga Pilkades? Karena biasanya setelah pelaksanaan Pilkades masih ada dampak di masyarakat. Sejak pertama diadakan kegiatan tahapan Pilkades sampai dengan hari pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Apa saja yang harus dilakukan oleh tim keamanan kalau seandainya dalam pelaksanaan Pilkades ini sampai tidak kondusif? Makanya kita sampaikan tadi bahwa pelaksanaan Pilkades itu didukung oleh TNI, terus Satpol PP, dan pengamanan inti adalah Polri dan Linmas. Dari langkah-langkah yang kita lakukan adalah selalu koordinasi, ada permasalahan sekecil apapun kita komunikasikan dan kita cermati permasalahan itu mengarah kemana. Bagaimana bentuk pengamanan terhadap kotak suara maupun logistik yang lain, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara? Untuk pengamanan kotak suara, setelah ditetapkan pelaksanaan hari pelaksanaan, setelah adanya kotak suara, setelah kotak suara itu ada kelengkapan ada, sudah dinyatakan lengkap, DPD-nya sudah ada, kotak surat suaranya ada, maka setelah pelaksanaan itu finish, dalam artian kelengkapannya finish, sudah seluruhnya, maka kelengkapan dimasukkan kotak suara, selanjutnya dilakukan penyegelan dan ditempatkan di tempat khusus dan dijaga secara khusus untuk keamanan daripada kotak suara tersebut. Ya, terima kasih ya Pak. Wawancara dengan panitia. Bagaimana proses pembentukan panitia Pilkades? Siapa yang berwenang untuk membentuk panitia dan persyaratan apa saja? Panitia Pilkades ini dibentuk oleh BPD pada musyawaratan desa. Jadi yang berwenang untuk panitia Pilkades BPD. Nah, syarat apa? Ya, satu, ini kan termasuk kerja sukarela ya, sebagai salah satu bakti kita ke masyarakat. Tentunya yang pertama harus mau, juga harus mampu. Kemudian ada persyaratan minimal usianya di atas 17 tahun. Kerja panitia itu berdasarkan arahan atau panduan dari siapa? Ada panduannya dari kabupaten, yaitu Pergub nomor 4 tahun 2022. Bagaimana cara kerja panitia Pilkades agar pelaksanaan Pilkades ini bisa berjalan secara demokratis? Ya, yang penting harus ada sikap netral. Kalau netral nggak berpihak kepada salah satu calon, kemudian tegak lurus dengan tertib dan tata tertib, maka pelaksanaan Pilkades bisa lancar. Biasanya dalam Pilkades itu ada pemberian uang kepada masyarakat pemilih. Bagaimana sikap panitia berkaitan dengan hal tersebut? Panitia hanya bisa menghimbau ya, tapi kalau sampai itu terjadi ya panitia tidak bisa melarang, tidak bisa memberi sanksi.
hanya menghimbau supaya tidak ada money politik, supaya bisa memperoleh pemimpin yang jujur, yang amanah. Tapi kalau masih ada pemberian uang itu ya panitia tidak bisa melarang, itu aja. Apa suka dukanya sebagai panitia pilkades? Sukanya nanti kalau pelaksanaan pilkada ini berjalan sukses, lancar, damai, bisa memperoleh seorang kepala desa yang baik, itu sukanya Mbak. Dukanya ya banyak sih. Contohnya kemarin itu di demo, di produk warga, padahal itu bukan mutlak kesalahan panitia. Kalau boleh tahu siapa yang menjabat sebagai kepala desa sebelum pemilihan kepala desa kali ini? Kepala desa sebelum ini itu Ibu Ismiati namanya. Berapa kandidat, Pak? Hari ini ada 4 kandidat. Ada 4 kandidat. Oke, terima kasih. Wawancara dengan masyarakat. Mbak tahu ada pemilihan kepala desa ini dari siapa? Dari Pak Desa. Apa peran aktif Mbak dalam pemilihan kepala desa Gunungan ini? Ya cuma pilih ya pilih. Apa harapan Mbak terhadap kepala desa yang terpilih nanti? Ya, semoga jadi kepala desa yang bisa membangun desanya dengan baik. Apakah dalam pemilihan kepala desa ini ada arahan atau pelaksanaan terhadap pilihan yang Mbak pilih? Bagaimana pandangan Mbak jika ada calon kepala desa yang memberi iming-iming uang atau barang agar memilih orang tersebut? Ya, ditanggapi biasa. Kayak pemimpin seperti apa yang baik menurut Mbak? Tegas, jujur, dan aktif. Jika jagoan Mbak terpilih, satu kata untuk beliau. Semoga jadi pemimpin yang baik. Perhitungan suara. Liputan saya pada hari ini, dan siapapun yang terpilih menjadi kepala desa Gunungan ini, saya harap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan amanah. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.